Dampak produk viral dan pengaruh influencer terhadap gaya hidup konsumtif anak muda dalam tinjauan ekonomi syariah. Penelitian ini ditulis oleh saya sendiri, Natania Kristi Sembiring, beserta rekan saya Hotarida Sinaga dan Ian Josepan Saragi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak produk viral dan pengaruh influencer terhadap gaya hidup konsumtif anak muda dalam perspektif ekonomi syariah. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dan analisis krisis terhadap fenomena produk viral dan influencer di media sosial. Media sosial dan ekonomi syariah merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam mendukung perkembangan ekonomi umat di era digital. Media sosial berfungsi sebagai peran strategi untuk menyebarluaskan edukasi dan informasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Melalui platform ini, pelaku usaha syariah dapat memasarkan produk halal, membangun citra merek sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta menjalani interaksi yang lebih luas dan efisien dengan konsumen, agar menjaga kehalalan transaksi dan menjunjung tinggi kejujuran, sehingga media sosial dapat menjadi ekosistem yang produktif sekaligus bernilai berkah. Meningkatnya gaya hidup konsumtif, terutama karena pengaruh media dan kemudahan akses belanja digital telah menjerumuskan masyarakat pada perilaku boros serta ketergantungan terhadap barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Ekonomi syariah menawarkan solusi yang dengan menanamkan nilai qanaah atau merasa cukup, pengelolaan harta secara bijaksana, serta mendorong konsumsi yang halal, baik, dan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materi di dunia dan pemeliharaan tanggung jawab spiritual. Kajian teori yang kami kutip dari peneliti sebelumnya sekaligus sebagai indikator dalam penelitian kami. Yang pertama yaitu produk viral. Fenomena fear of missing out atau FOMO kerap dimanfaatkan dalam dunia e-commerce karena sifat urgensinya serta pengaruh besar dari rasa kehilangan dalam membentuk keputusan konsumen. Istilah ini umumnya digunakan oleh kalangan muda untuk menggambarkan perilaku cemas berlebihan dan ketakutan akan tertinggal dari tren sosial terbaru. Penelitian yang dilakukan oleh Ratnaningsih dan Halidi menunjukkan adanya hubungan antara FOMO dan perilaku konsumtif, di mana FOMO berkontribusi terhadap pembelian impulsif yang kemudian menimbulkan penyesalan setelah berbelanja. Secara psikologis, FOMO merupakan kondisi ketika seseorang merasa takut kehilangan peluang yang dianggap menguntungkan. Dalam praktiknya, platform e-commerce sering menggunakan strategi pemasaran seperti flash sale, hitungan mundur, atau pemberitahuan stok terbatas untuk memicu FOMO dan mendorong konsumen melakukan pembelian secara spontan. Pengaruh influencer. Contoh nyata dari fenomena ini adalah popularitas produk kecantikan dan fashion di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Influencer ini di sektor memainkan peran kunci dari mendorong keputusan pembeli. Menurut dari data Statista 2023, industri kecantikan di Indonesia mencatat peningkatan penjualan online terbesar 22% setelah kampanye influencer marketing dari beberapa brand besar. Hal ini membuktikan bahwa influencer memiliki daya tarik besar dalam pengaruh konsumen untuk membuat keputusan pembeli, terutama di kalangan anak muda yang aktif di media sosial. Studi yang dilakukan oleh Maharani 2024 menunjukkan bahwa kombinasi antara digital
marketing, dan ulasan pelanggan memiliki dampak signifikan terhadap keputusan pembeli produk di e-commerce. Hal ini dikarenakan konsumen semakin mengandalkan informasi dari pihak ketiga untuk mengawasi kualitas suatu produk sebuah pengambilan keputusan pembeli. Gaya hidup konsumtif anak muda. Hal ini senada dengan pendapat Solomon pada tahun 1996 yang mengungkapkan bahwa sebagian besar uang remaja digunakan hanya untuk membeli produk-produk yang dapat memberikan kesenangan dan kepuasan pada diri mereka sendiri. Dalam era digital, proses pembentukan identitas sosial remaja berlangsung dengan lebih rumit karena keterlibatan mereka dalam beragam ruang interaksi virtual. Media sosial menjadi wadah utama bagi remaja dalam mengeksplorasikan jati diri. Identitas yang ditampilkan di platform digital tidak sepenuhnya merefleksikan diri yang sebenarnya, melainkan merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh tuntutan sosial dan arus budaya populer. Remaja membangun serta menegosiasikan identitas mereka melalui unggahan foto, pilihan busana, hingga pola konsumsi produk dan atau gaya hidup yang dipamerkan secara daring. Untuk indikator-indikator yang kami gunakan dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama untuk variabel produk viral, yaitu memaksakan diri untuk membeli produk viral padahal menyadari ketidakmampuan diri sendiri. Kedua, merasa ketinggalan ketika tidak membeli produk viral padahal tidak butuh barang tersebut. Yang ketiga, mementingkan desain produk dalam membuat keputusan pembelian. Untuk variabel kedua, yaitu pengaruh influencer. Untuk indikator pertama, yaitu influencer menjadi pengaruh besar dalam mengambil keputusan ketika membeli produk. Yang kedua, yaitu mengandalkan pihak ketiga atau influencer dan ulasan produk ketika membeli produk. Yang ketiga, yaitu influencer mampu mengubah gaya hidup dan hedonisme seseorang. Untuk variabel ketiga, yaitu gaya hidup konsumtif anak muda. Untuk variabelnya yaitu sebagian besar uang yang dimiliki oleh anak muda dipergunakan untuk membeli produk yang dapat memberikan kesenangan pada diri sendiri dan mendapat perhatian dari masyarakat. Yang kedua, gaya hidup yang boros yang mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk menabung. Yang ketiga, merasa menyesal karena terlalu mengikuti keinginan untuk membeli produk secara spontan dan tanpa perencanaan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk memperoleh gambaran empiris mengenai tingkat konsumtivisme generasi muda. Responden penelitian ini adalah pelajar dan mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Medan yang berusia sekitar 17-25 tahun yang aktif menggunakan sosial media. Untuk jumlah sampel yang kami gunakan lebih kurang 100 responden dengan sesuai rumus Slovin untuk menjaga validitas data. Hasil dan pembahasan. Pada tabel di atas menunjukkan uji hasil tabel distribusi frekuensi. Uji validitas. Berdasarkan temuan uji validitas di atas, semua variabel penelitian memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel, lebih dari 0,195, yang menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan untuk mengukur variabel yang teliti secara akurat. Hasil ini diberikan dasar yang kuat untuk
analisis lebih lanjut, dan interpretasi data dalam penelitian. Uji reliabilitas. Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha untuk setiap variabel lebih besar dari 0,60. Hal ini mengidentifikasikan bahwa item-item pernyataan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliable dalam konsisten, dapat mengukur variabel yang teliti, sehingga data yang diperoleh dapat dipercayai dan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dengan reliabilitas yang terjamin, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena yang teliti. Uji normalitas. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,9880 lebih besar dari signifikasi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi. Oleh karena itu, model regresi yang dapat digunakan layak dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut karena memenuhi salah satu asumsi dasar dalam analisis regresi. Uji multikolinearitas. Hasil output diperoleh nilai convert VIV baik variabel prodoviral dari X1 sebesar 1,4345. Peran influencer dari variabel X2 sebesar 1,827.532, di mana masing-masing nilai tersebut kurang dari 10, maka dapat dinyatakan model persamaan regresi penelitian ini bebas gejala multikolinearitas. Selanjutnya pada uji heteroskedasitas. Berdasarkan hasil output uji heteroskedasitas ini, nilai probabilitas Chi-square 1 sebesar 0,8752 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedasitas dan telah lolos uji heteroskedasitas. Artinya, varian residual dalam model regresi ini adalah homogen dan tidak ada indikasi adanya variasi yang tidak sama dalam residual, sehingga hasil analisis regresi dapat diandalkan. Menurut tabel analisis regresi berganda di atas, hasil penelitian menghasilkan model persamaan regresi sebagai berikut, yang dimana Y sama dengan alpha tambah B1 X1 tambah beta 2 X2 dan seterusnya. Yang kami dapat yaitu Y sama dengan 11,068331818 dikurang 0,112161955651 X1 ditambah 0,541837857457 X2, yang dimana nilai konstanta atau alfa sebesar 11,068331818 menunjukkan bahwa apabila variabel X1 dan X2 dianggap konstan dan bernilai 0, maka nilai variabel dependen Y, misalnya keputusan pembelian atau variabel terikat, akan bernilai sebesar 11,0,11
11,0683318818. Artinya tanpa pengaruh dari kedua variabel independen, nilainya tetap memiliki pengaruh positif sebesar 11,0683. Untuk koefisien regresi pada variabel X1 sebesar min 0,112161955651 bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 poin pada variabel X1 akan menurunkan nilai Y sebesar 0,112161955661 poin. Dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hal ini berarti terdapat hubungan negatif antara X1 dan Y. Selanjutnya, koefisien regresi pada variabel X2 sebesar 0,541873857457 bernilai positif, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 poin pada variabel X2 akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,541873857457 poin. Dengan asumsi variabel lainnya konstan, artinya terdapat hubungan positif antara X2 dan Y. UJT atau uji parsial. Dilihat dari tabel analisis regresi di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Variabel X1 memiliki nilai T statistik sebesar min 0,967447, yang dimana lebih kecil dari T tabel, yaitu 0,05, dan DF sama dengan 94 sebesar 1,66105. Maka H0 diterima. Sedangkan nilai probability sebesar 0,3358 yang dimana lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya variabel X1 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian, perubahan pada X1 tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap Y. 2. Variabel X2 memiliki nilai T statistik sebesar 3,415024 yang dimana lebih besar dari T tabel, yaitu 0,05 sebesar 1,66105. Maka HA diterima, sedangkan nilai probability sebesar 0,0009 yang dimana lebih kecil dari 0,05 sehingga HA diterima. Artinya variabel X2 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Dengan kata lain, peningkatan X2 akan secara signifikan meningkatkan nilai Y. Uji F atau uji simultan. Dilihat dari tabel analisis di atas, nilai probability atau F statistik sebesar 0,002418 yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima. Artinya variabel independen X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Dengan demikian, kedua variabel bebas yang digunakan dalam model ini bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Uji koefisien determinasi atau adjust R kuadrat. Berdasarkan hasil output regresi, diperoleh nilai adjust R square sebesar 0,11594. Hal ini berarti bahwa variabel X1 dan X2 mampu menjelaskan sebesar 10,15% variasi yang terjadi pada variabel Y. Sedangkan sisanya sebesar 89,85% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian kami ini yaitu menunjukkan bahwa produk viral dan influencer memiliki pengaruh signifikan terhadap gaya hidup konsumtif anak muda, terutama melalui media sosial yang menjadi ruang utama interaksi dan pembentukan identitas diri generasi muda. Meskipun produk viral seringkali memunculkan dorongan untuk membeli karena tren dan rasa takut tertinggal atau FOMO,
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh influencer lebih dominan dan signifikan dibandingkan dengan pengaruh produk viral terhadap perilaku konsumtif. Secara parsial, produk viral tidak berpengaruh signifikan terhadap gaya hidup konsumtif, namun influencer terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan perilaku konsumtif anak muda. Secara simultan, keduanya bersama-sama berkontribusi terhadap perilaku konsumtif, meskipun kontribusinya relatif kecil, yaitu adjusted R² sama dengan 10,15%, yang berarti terdapat faktor lain di luar kedua variabel tersebut yang turut mengaruhi gaya hidup konsumtif. Baik, demikianlah pemaparan penelitian kami yang berjudul Dampak Produk Viral dan Pengaruh Influencer Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Anak Muda dalam Tinjauan Ekonomi Syariah. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pemaparan materi. Sekian dan terima kasih.